Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya. Dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan.
Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ.
Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami. Kami mengucap syukur Engkau baik dan teramat baik. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar bagian akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini akan menguatkan setiap kami. Setiap firman yang kami dengar hari ini akan membentuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, firman yang Kau taburkan pagi hari ini Tuhan, itu akan mengubah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu sekali lagi, urapi firman-Mu. Biar setiap kami yang di rumah-rumah, keluarga demi keluarga, setiap anak-anak muda, semua diberkati Tuhan, semua dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita ada di ibadah online kembali di GBI House of Transfiguration. Saya percaya kalau boleh sebulan kemarin kita ibadah live streaming offline dan online. Tapi karena PPKM yang terjadi sehingga kita harus kembali lagi ke online. Tapi saya percaya bahwa ini semua nggak akan mengurangi sukacita kita untuk mendengar firman Tuhan dan terus bersekutu sama Tuhan. Amin. Nah saudara, bulan ini Gereja Bethel Indonesia House of Transfiguration sedang merenungkan satu kata, yaitu kesabaran. Kalau minggu lalu Pak Rodi sudah menyampaikan bagaimana kita punya Allah yang panjang sabar. Tapi hari ini kita mau belajar dari sisi yang berbeda, dari angle yang berbeda tentang arti kata sabar. Saudara, saya ada cerita. Baru-baru ini di komplek kami ada satu cerita yang lumayan menarik. Ya, ada dua keluarga. Keluarga ini saling tinggal berhadapan. Ya, satu ketika nih satu keluarga ini dia kebetulan dia adalah seorang public figure. Dia pergi, mungkin saya nggak tahu kondisinya, mereka lagi syuting di daerah Jawa Tengah. Tapi setelah itu ada PPKM. Dan kita lihat bahwa emang semua di-encourage untuk stay di rumah. Nah, suatu ketika dia upload banyak sekali gambar-gambar di mana mereka sedang liburan di Jawa Tengah. Yang kita tahu bahwa mereka di Jawa Tengah merupakan sekarang lebih lumayan rame tentang pandemi COVID-19. Nah, waktu dia serta foto-foto dia kembali ke Jakarta, dan beberapa hari kemudian dia sempat hubungin teman-temannya datang dan mereka ngobrol tuh di serambi depan di atas lantai 2. Nah, ketika tetangga depan rumahnya melihat bahwa ini tetangga depan rumah kok udah habis pergi jalan-jalan, setelah itu dia undang teman-temannya main ke rumah. Mungkin dia agak lumayan khawatir kalau bahwa orang ini membawa banyak virus penyakit ke lingkungan komplek kami. Sehingga saking dia kecewanya, saking keselnya sekali, dia upload lah itu tulisan ke grup lingkungan kita. Nah, akhirnya terjadilah keributan antara ibu-ibu lah di sana. Nah, saudara, dari dua kisah ini sebetulnya kita belajar dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, di tengah kondisi PPKM ini, memang kita diperhadapkan dengan situasi yang lumayan tidak nyaman. Ya, kita harus tinggal di rumah. Kita harus nggak bisa kemana-mana. Ya, mungkin hari-hari ini kita pengen sekali liburan, menikmati sesuatu yang baru. Tapi kondisi PPKM ini menuntut kita untuk stay di rumah. Nah, pertanyaannya saudara, masih bisa nggak sih sabar kita menunggu PPKM ini selesai? Ya, mungkin saya dengar bahwa PPKM akan diperpanjang sampai tanggal 17 Agustus. Nah, ini sebetulnya melatih kesabaran kita. Melatih setiap kita ini untuk mengikuti setiap kondisi atau ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Nah, di satu sisi kita lihat bahwa ibu yang menulis berita ini di grup lingkungan, satu hal yang kita pelajari di sini bahwa memang ada satu kondisi di mana kita itu kesal sekali. Mungkin kita sebel sekali dengan sesuatu yang dilakukan sama orang lain.
Tapi di sini kita belajar, apakah kita masih bisa menahan diri ya untuk tidak membuat satu permasalahan timbul. Ya, dibandingkan dia harus upload di grup, mungkin dia bisa japri atau bagaimana. Nah, saudara, kisah ini sebetulnya melatih kita juga, atau kita belajar juga bahwa bahwa kesabaran itu sesuatu yang sangat penting. Ya, saudara, saya percaya juga bahwa hari-hari ini mungkin kesabaran kita dilatih ketika kondisi perekonomian kita terjepit. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini ketika firman Tuhan ditaburkan, mungkin ada orang-orang atau ada keluarga-keluarga yang hari-hari ini bilang, Tuhan, aku ini sudah 3 bulan nggak kerja. Aku sudah 6 bulan nggak kerja. Aku kehilangan pekerjaan baru saja gara-gara PPKM ini. Atau mungkin hari-hari ini ada yang berkata, aduh Tuhan, ini bisnis aku lagi sepi, tokoku lagi sepi. Nggak ada penghasilan buat ini. Nah, saudara, hari-hari ini kadang dengan tekanan yang terjadi dalam hidup kita, kadang kita membuat kita tuh terburu-buru atau tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan. Ya, saudara, justru di tengah goncangan, di tengah tekanan yang ada ini, pertanyaannya, masih bisa nggak sih kita sabar menunggu tuntunannya Tuhan? Masih bisa nggak sih kita mau dengar-dengaran Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa? Ya, saudara, mungkin hari-hari ini juga anak-anak muda yang ada di sini, ya, saudara lihat bahwa, aduh, umur aku sudah tua, umur aku sudah menyentuh angka 30, tapi hari ini aku masih belum dapat pendamping. Akhirnya apa, saudara? Tergesa-gesa memilih pasangan yang nggak seiman, yang nggak sepadan menurut firman Tuhan. Nah, masih bisa nggak sih kita dengar-dengaran Tuhan, dengar suara Tuhan, dengar maunya Tuhan, sehingga kita nggak tergesa-gesa. Saudara, saya percaya bahwa God's timing ini very important. Jadi kalau saya mau bicara hari ini kesabaran yang related to God's timing. Saudara, kadang kita harus ditunggu, kadang kita harus sabar karena kita menanti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya bilang begini, saudara, saya tulis di sini bahwa wait upon God for His timing. Ya, kalau kita buka dalam Mazmur 27 ayat 14, ya, kita baca Mazmur 27 ayat 14, demikianlah firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, dalam King James Version ditulisnya bukan kuatkanlah, tetapi di sini tulisnya begini, saudara, wait on the Lord, be of good courage. Courage ini adalah satu keberanian. Nah, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Nah, saudara, di sini bilang bahwa nantikanlah Tuhan. Ya, di sini bilang be of good courage, itu bicara tentang diberikanlah keberanian. Dan Tuhan akan berikan keberanian, dan Tuhan akan berikan keteguhan hati ketika dalam kondisi menanti jawaban Tuhan. Saudara, memang menanti jawaban Tuhan dibutuhkan, ya ini, saudara, keberanian. Ya, keberanian dan apa? Keteguhan hati. Ya, sampai kita benar-benar menanti jawaban yang Tuhan mau. Nah, saudara, kita ada dalam satu kondisi di mana segala sesuatu bergerak sangat cepat. Ya, kalau saudara lihat bisnis-bisnis juga banyak yang bergerak cepat, tapi ada juga yang bergerak lambat. Contohnya, ya, bisnis e-commerce. Kita lihat bagaimana pergerakannya begitu cepat. Ya, dari tahun ke tahun mungkin sekarang pertumbuhannya udah 30%. Nah, saudara lihat bagaimana hari-hari ini tuh segala sesuatu bergerak dengan cepat. Ya, bahkan kalau kita lihat, ya, contohnya Delta varian, ya. Delta varian itu yang COVID-19 yang dari India. Dalam jangka waktu 1-2 bulan itu udah sampai ke Indonesia. Nah, kita melihat bagaimana begitu cepatnya penyebaran segala sesuatunya. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini, saudara, saya percaya juga kalau kita lihat sosial media begitu cepat, berita itu begitu cepat sampai kemana-mana. Semua bergerak bergerak secara cepat, saudara. Nah, ini yang membuat kadang kita menjadi tipikal orang yang selalu pengen segala sesuatu cepat.
I want something now. Saya mau segera. Saya mau lakukan ini segera. Akhirnya apa? Tergesa-gesa, saudara. Nah, bukan sesuatu yang salah ketika kita mengerjakan sesuatu dengan cepat. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu hal yang perlu dipergumulkan, sesuatu hal yang begitu penting, kita tidak boleh mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Justru pada saat seperti itu, kita harus duduk di kaki Tuhan. Kita tanya Tuhan, kiranya Tuhan mau apa sih? Tuhan mau lakukan apa yang buat kita lakukan untuk masalah yang seperti ini. Nah, kalau saudara lihat ya, 1-2 minggu ini, ya saya ada di dalam satu grup WhatsApp dengan teman-teman. Ya ada teman-teman SMA, ada teman-teman yang lainnya. Nah, di sini saya melihat bagaimana 1-2 minggu terakhir ini ada yang ya kita lihat bahwa saat ini bed occupancy rate rumah sakit di Jakarta over 95%. Kondisi 1-2 minggu ini ada 1-2 orang yang mereka sampaikan di grup bahwa hari ini dia membutuhkan informasi bahwa ada insentif care unit untuk orang tuanya dan keluarganya dan segala macamnya. Nah, kalau kita melihat bahwa hari-hari ini tuh mereka berharap ini bisa cepat. Ya ada yang mulai kontak sana, kontak sini. Saya pun juga bantu. Kebetulan ada saudara yang kerja di rumah sakit, kita coba kontak juga. Tapi ternyata, wah waiting list, bahkan sampai 100-an. Nah kita melihat bahwa hari-hari ini banyak orang yang pengen I want something now. Saya mau segera dapat, saya mau segera jawabannya. Tapi kita melihat bahwa hari-hari ini begitu sulit. Ya, tetapi kita ada dalam kondisi di mana setiap kita selalu pengen sesuatu itu cepat. Saudara, saya mau bilang bahwa God's timing is not only good, but the God's timing is perfect. Saudara, saya mau bilang bahwa waktunya Tuhan itu bukan hanya baik, tetapi waktu Tuhan itu adalah yang sempurna. Saudara, jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah takut salah. Ya, ketika saudara menanti-nantikan waktunya Tuhan. Ya, you will never go wrong when waiting upon God's for His timing. Saudara nggak perlu takut salah. Saya percaya bahwa ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, bertanya-tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, menunggu waktunya Tuhan, kapan kita harus bergerak, kapan kita harus melakukan ini. Saya percaya bahwa waktunya Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Saya ingat Maret 2020, saudara, saya hampir buat satu keputusan yang lumayan, ya mungkin bakal salah, saudara. Waktu itu Maret 2020 tuh saya sempat berpikir saya mau ninggalin pekerjaan dan saya mau fokus bisnis. Akhirnya saya lakukan research lah. Ya, saya cari tahu bisnis apa yang cocok sama yang saya bisa kerjakan. Lalu saya lihat, oh ini butuh dana berapa untuk mengerjakan ini. Lalu saya bikin perhitungan. Oh kalau bikin bisnis ini biayanya seperti ini. Saya harus perlu biaya sewa, perlu buat transportasinya bagaimana dan segala macamnya saya sudah persiapkan dengan cara matang. Saya juga ngelihat bagaimana bisnis ini di beberapa tempat karena ya ini mirip seperti franchise. Lalu saya lihat bagaimana perkembangan mereka di beberapa tempat. Nah, saya sampai pada titik bahwa saya yakin bahwa ini saya harus kerjakan tanpa harus bertanya sama Tuhan terlebih dahulu. Nah, akhirnya ya saya sempat juga bertanya kepada orang tua, bertanya pada istri, tanya keluarga juga, kira-kira ada bisnis seperti ini bagaimana, ada masukan atau tidak. Nah, sampai satu ketika benar-benar ya saya lihat beberapa tempat. Saya sempat berpikir bahwa ya ini pasti benar. Ini pasti maunya Tuhan. Nah, satu hari udah saya persiapkan segala sesuatunya, saya tinggal ketemu sama owner buat sewa tempat. Saya ingat waktu itu jam 5 sore gitu. Lalu saya pergi, kebetulan tempatnya ada di daerah Cirende Plaza sini, dekat rumah. Saya pikir wah tempatnya dekat, kayaknya tempatnya juga rame. Saya pikir nah ini tepat lah untuk kita bisa mulai start a new business. Nah, jam 5 itu kondisi hujan masih gerimis sampai akhirnya waktu kami ngobrol-ngobrol itu sampai deras sekali. Bahkan tempat itu sempat tergenang di jalanannya gitu. Nah, pada saat itu benar-benar saya sudah tinggal keputusan untuk bakal sewa tempat tersebut dan mulai start di 1 bulan berikutnya. Nah, waktu itu saya masih mempertimbangkan mengenai harga.
dia sempat nawarkan satu harga, saya bilang wah itu terlalu mahal, saya bilang kondisi juga lagi susah gitu kan, mungkin bisa dikasih nego harganya dan segala macamnya, sampai akhirnya disebutkan satu angka tapi saya masih di bawahnya yang saya sudah kasih. Bahkan pada waktu itu saya sempat bilang, kalau Bapak mau harga saya ini, saya langsung setuju dan saya akan mulai dari bulan depan, saya seperti itu. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa saudara, diskusinya itu begitu susah dan dia kurang setuju dan segala macamnya. Nah, saya melihat bahwa tempat-tempat lain tuh nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas, nggak begitu strategis buat bisnis ini. Sehingga waktu itu ya saya juga melihat bahwa ternyata tiba-tiba banjir dan lalu tiba-tiba areanya juga ada yang kurang, ada yang tergenang dan segala macamnya, dan itu membuat saya berpikir ini tempat yang tepat belum ya? Ini tempat yang tepat belum ya? Nah, akhirnya saya bilang sama Bapak itu, Pak, kasih saya waktu, saya pulang supaya saya mempertimbangkan dari penawaran Bapak. Akhirnya saya berdoa, lalu saya tanya Tuhan ini bagaimana Tuhan? Kok ketika saya dalamin, saya survei lagi, kok sepertinya ada celah-celah yang buat saya nggak yakin bahwa ini bisa kan jalan. Bahkan saya lihat ada beberapa franchise yang udah mulai, tapi ternyata nggak begitu berkembang dan segala macamnya. Nah, akhirnya saudara saya berdoa, saya tanya Tuhan dan saya damai hati saya bilang, oke, saya bilang tunggu dulu deh. Saya bilang, wait, saya bilang, akhirnya saya hubungin bapaknya, Pak, mohon maaf, saya tidak jadi ambil kontrak dan segala macamnya. Nah, saudara, saya melihat bagaimana perlunya kita bertanya sama Tuhan, saudara. Kalau saya waktu itu nggak bertanya Tuhan, saudara lihat bahwa Maret, April, Mei itu mulai pandemi, dan akhirnya ya ada PSBB dan segala macam. Dan saya yakin itu akan mempengaruhi bisnis saya, dan saya akan rugi banyak sekali dengan investment yang sudah saya buat. Nah, waiting upon God for His timing itu very important, saudara. Kita harus benar-benar menanti-nantikannya Tuhan. Menanti waktunya Tuhan, saudara. Nah, diperlukan apa, saudara, untuk kita bisa benar-benar menantikan Tuhan? Nah, saudara, orang yang bilang bisa menanti-nantikan waktunya Tuhan, itu diperlukan, yaitu apa, saudara? Faith, atau percaya sama Tuhan. It takes faith. Ya, kita butuh faith untuk bisa kuat dalam menanti waktunya Tuhan, ya. Karena saudara, His time is always right. Waktunya Tuhan pasti selalu benar dan pasti selalu yang terbaik, saudara. Ya, saudara, untuk menunggu waktunya Tuhan, kita perlu percaya sama Tuhan. We have to put trust in Him. It takes faith to wait upon God. Ya, kita perlu iman, kita perlu percaya kita untuk bisa menunggu waktunya Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, untuk bisa menunggu waktunya Tuhan itu dibutuhkannya ini, kesabaran, saudara. Nah, kalau kita buka Mazmur 37 ayat 69, ayat 7 sampai 9. Saya bacakan, saudara. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, di sini bilang berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, saudara. Ya, orang-orang yang menantikan akan mewarisi negeri, saudara. Kita dibutuhkan kesabaran untuk melakukan semuanya ini, saudara. Kalau kita, ya memang kita saat ini diperhadapkan ya sesuatu yang ya kita harus buat keputusan, ya. Tapi satu hal yang kita harus tanamkan, bahwa kita harus selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, this is the right time to buy something? This is the right time to get a new job? Ya, this is the right time to open new business? Is he the right person for me? Kita harus sering tanya-tanya Tuhan. Ya, ya jangan sampai, saudara, ya kaum anak-anak muda, ya pilih pasangan karena apa? Udahlah, waktu umur udah seperti ini, kayaknya lebih aku pakai, ya ini anak muda ini udah lumayan, dia udah keluarganya kaya, ganteng, gitu kan ya. Tapi sayangnya cuma nggak takut sama Tuhan. Tapi udahlah, nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan dia pasti akan bisa ikut sama Tuhan nantinya. Nah, nggak bisa, saudara, bahwa kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Kita harus tanya Tuhan, is he the right person for me? Ya. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa you never waste your time if you wait upon God for His timing. Kita nggak akan buang waktu kita, ya. Kita nggak akan merasa bahwa
buang-buang waktulah menanti-nantikan Tuhan. Enggak, saudara. Ya, saudara, kalau saudara baca kisah Daud, saudara. Ya, kita ingat bahwa Samuel mengurapi Daud itu ketika dia umur masih 17 sampai 18 tahun. Ya, dia masih muda, ya kan? Nah, dia diurapi untuk menjadi raja bangsa Israel. Tapi saudara, kalau saudara lihat ceritanya, saudara, butuh over than 12 years untuk bisa Daud mengklaim atau menerima janji yang Tuhan kasih buat dia sebagai raja, saudara. Dan kalau saudara lihat proses yang dihadapi Daud itu begitu luar biasa berat, saudara. Ya, kita melihat bagaimana dia dibawa ke istana, lalu setelah itu ya kita lihat kisah Saul dirasuki, akhirnya Daud memainkan kecapi, akhirnya dilepaskan dari roh jahat, dan akhirnya ya Daud pun diburu-buru dikejar-kejar oleh Saul. Sampai ada satu kisah, ya kalau saudara baca bahwa ya kurang lebih saya lihat di 1 Samuel 24. Nah, di situ saudara lihat bahwa Daud sedang bersembunyi di suatu goa. Nah, waktu dikejar-kejar oleh si Saul. Nah, pada satu ketika Saul lagi buang hajat di goa tersebut. Lalu di dalam goa tersebut, yang paling dalam kurang lebih ya mungkin agak lebih dalam lagi, itu Daud dan pasukannya lagi bersembunyi di situ. Lalu anak buah Daud bilang, "Tuan, bukankah ini waktu yang tepat? Ya, bukankah ini waktu yang tepat untuk bisa engkau membunuh Saul?" Nah, tetapi Daud begitu luar biasa, saudara. Dia bilang, sekali tanganku nggak boleh membunuh orang yang dipilih Tuhan. Daud tahu bahwa ini bukan waktunya dia. Ini bukan waktunya Tuhan untuk merebut tahta yang dimiliki yang dijanjikan untuk Daud. Dia menunggu waktunya Tuhan. Kalau waktu itu mungkin Daud ambil keputusan, mungkin sesuatunya berubah, saudara. Ya, tapi saudara lihat bagaimana tuntunan Tuhan sampai akhirnya Daud menerima tahta tersebut. Nah, saudara, memang perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran. Nah, saudara, ada kisah lain, saudara. Kalau saudara baca ya kisah tentang Yosua, ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Saudara, orang Israel keluar dari tanah Mesir itu kurang lebih 2 sampai 3 jutaan orang, ya. Keluar dari Mesir. Tetapi yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu hanya cuma 2 orang, yaitu Joshua dan Kaleb. Nah, kalau kita melihat kisah ini, saudara, ya waktu ya perjanjian Abraham, ya, sampai nanti kita memasuki tanah Kanaan, nanti saya mau coba bahas bahwa janji Tuhan kepada Abraham pertama itu untuk memberkati setiap kita, memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah, menjadi bapa segala bangsa. Salah satunya dengan apa? Sunat, saudara. Nah, sunat ini berbicara tentang sunat hati kita benar-benar dipulihkan. Nah, sehingga waktu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, saudara, sebelum bangsa Israel itu menaklukkan Yeriko, ya kalau saudara lihat bahwa sebetulnya setelah nyebrang sungai Yordan, ya itu sebetulnya kalau saudara baca pasal 5 itu, raja-raja di tanah Kanaan itu begitu gemetar melihat bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan begitu menuntun mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menuntun setiap langkah bangsa ini. Ya, sehingga kita melihat banyak orang-orang yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi pada saat itu justru cara Tuhan untuk bangsa Israel menjatuhkan Yeriko itu dengan cara yang berbeda. Ya, kalau saudara baca di situ, ya waktu di pasal 6 waktu jatuhnya Yeriko, ya Joshua ketemu dengan namanya bala tentara Tuhan. Ya, waktu itu Joshua berkata, "Kamu kawan atau musuh?" gitu kan? "Kamu kawan atau lawan?" Nah, tapi malaikat Tuhan berkata, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Ya, lalu pada satu dia berkata, "Tanggalkan kasutmu." Nah, bicara firman ini bicara tentang tanggalkan kasutmu. Ini bicara tentang bahwa tanggalkan semua pengalaman kita. Tanggalkan semua pengetahuan kita. Ya, waktu Tuhan pimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang pengembara, ya. Ketika Tuhan mau percayakan satu warisan yang begitu luar biasa, memang dibutuhkan pertama itu sunat hati dulu.
hatinya dimurnikan, hatinya benar-benar dikuduskan, disiapkan untuk sesuatu yang berkat warisan yang luar biasa. Sehingga waktu Tuhan memimpin Joshua untuk mengalahkan Yeriko, itu bukan dengan cara yang sama waktu dia mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan sebelum dia masuk ke Yeriko. Nah, saudara melihat bagaimana cara Tuhan ini berbeda. Makanya tadi Pak Panglima Balang Tentara Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, tinggalkan semua pengalamanmu, tinggalkan semua pengetahuanmu. Hari ini kamu pakai caranya Tuhan. Nah, makanya kalau saudara baca di Joshua pasal yang ke-6 tentang jatuhnya Yeriko, strategi Tuhan ini begitu ya mungkin tanda kutip konyol, saudara. Karena apa, saudara? Kalau saudara baca di situ kan ya, mereka disuruh mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Ya, hari pertama sampai ke-6 dia hanya mutar 1 kali. Ya, saya percaya waktu dia mutar, dia berbahasa huralaba shandara laba yara laba shanda. Dia putar hari kedua, dia berbahasa lagi huralaba shandara laba yara laba. Sampai 3 hari, 4 hari, mungkin waktu 1, 2, 3 hari, bangsa Yeriko itu begitu ketakutan. Tapi ketika ngelihat hari yang keempat, mungkin ditertawakan bangsa Israel. Ini bangsa Israel ngapain sih? Katanya dia seorang tentara yang luar biasa, pasukan yang luar biasa. Tapi kok mereka mau nyerbu Yeriko dengan cara berkeliling 1 hari sekali? Ya, mungkin hari keempat, kelima mungkin mereka ditertawakan. Tapi bangsa Israel tetap teguh. Dia lakukan sama Tuhan. Bahkan waktu dia keliling itu dia disuruh silent. Mereka berdiam diri. Wah, dia berdiam diri, dia terus berdoa. Sampai hari yang ke-7, saudara, dia keliling 7 kali, ya kan? Ketika keliling 7 kali, lalu mereka tiuplah sangkakala dan mereka berteriak, haleluya, haleluya. Maka akhirnya runtuhlah tembok tersebut. Nah, saudara, kalau melihat cara Tuhan, mungkin konyol, saudara, mungkin aneh, ya. Tetapi, saudara, Joshua dan bangsa Israel belajar arti apa ini? Sabar. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia mau dengar-dengaran Tuhan mau suruh apa dalam hidupnya. Hari-hari ini saya nggak tahu, saudara, tembok-tembok Yeriko apa yang ada dalam hidup kita. Iya, mungkin ada permasalahan perekonomian. Mungkin sakit penyakit. Mungkin keluarga yang masih berantakan. Atau mungkin ada bisnis yang bermasalah. Hari ini itu mungkin tembok-tembok. Tapi di sini Tuhan minta kita mau pakai cara yang baru, saudara. Kita mau nanti-nantikan Tuhan. Yuk kita berkeliling, kita berdoa. Ya. Sampai akhirnya Tuhan mau robohkan setiap tembok-tembok itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya percaya, saudara, bahwa ya memang, saudara, untuk menanti waktunya Tuhan ini, ya sesuatu yang saya bilang nggak mudah. Di tengah tekanan mungkin sulit untuk bisa mau nunggu waktunya Tuhan. Ya, kondisi lagi PPKM gini, mungkin pebisnis bilang, gue mau dapat bisnis dari mana? Saya mau dapat untung dari mana? Semua lagi di PPKM seperti ini. Ya. Tapi satu hal, saudara, saya mau bilang. Mungkin mudah untuk mendengar suara yang keras dari sekitar kita. Tapi, saudara, ya, lebih penting buat setiap kita untuk mendengar apa? Quiet voice, suara yang lembut, yang berasal daripada Tuhan, yang berasal daripada Roh Kudus. Saudara, mungkin di sekitar saudara bilang, ya, we have to do now. Kita harus lakukan sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak hari ini, kamu akan menyesal. Kamu akan melewati semua potensinya. Saudara, nggak ada waktu yang terlambat menurut waktunya Tuhan. Mungkin manusia berpikir itu terlambat, tapi tidak bagi Tuhan. Amin. Nah, saudara, tadi kita lihat bahwa ya di Mazmur 27 ayat 14, ya kan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya kan. Tuhan berikan apa? Keberanian. Tuhan akan teguhkan hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Nah, memang, saudara, ya, dibutuhkan courage, keberanian, saudara, ya, untuk berkata, wait, tunggu waktunya Tuhan. Ya, butuh keberanian. Ya, butuh tadi apa? Kita harus mempercayakan sama Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Dan kita harus berani berkata tidak untuk itu. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, saya mau sampaikan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan,
itu akan Tuhan berikan kekuatan baru. Nah, Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, ini jadi ayat yang terakhir. Saya akan bacakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, saudara, satu hal, ada dua prinsip hidup yang saya pegang. Pertama, obey the Lord. Dan yang kedua ini, saudara, ya, waiting upon God for His timing. Kita harus benar-benar menantikan waktunya Tuhan. Saudara, ya di first quarter 2021 ini sebetulnya saya juga masuk dalam satu goncangan. Saya di 3 bulan pertama begitu suatu masa-masa yang sulit buat hidup saya. Bahkan di Februari 14 saya terkena COVID dan saya harus dirawat selama 12 hari. Sesuatu yang saya lihat mungkin orang dunia berpikir nih ke orang jatuh seperti ketimpa tangga lagi, ya. Jadi jatuhnya bertubi-tubi. Tapi saya melihat bahwa itu semua saya nggak merasakan bahwa itu sesuatu yang berat buat hidup saya. Justru saya melihat, saudara, bahwa di saat-saat itu, saudara, saya malah semakin dekat sama Tuhan. Ya, saya puji Tuhan, saya nggak pernah tuh selama 2 minggu itu saya merasa bosan, saya merasa gelisah, nggak, saudara. Ya, puji Tuhan juga pada saat itu saya lagi pendidikan PDM, ya, ada diklat PDM. Jadi benar-benar waktu itu saya gunakan untuk belajar, merenungkan firman Tuhan. Saya dekat-dekat sama Tuhan, tanya Tuhan dan segala macamnya. Sampai akhirnya, saudara, melalui kisah ini sesuatu hal yang luar biasa. Itu lahirnya ibadah keluarga di keluarga besar kami. Bukan hanya keluarga besar dari orang tua dari saya doang, tapi mulai dari orang tua saya, lalu kakak beradik, bahkan sampai keluarga-keluarga di daerah-daerah juga kami sama-sama dalam satu persekutuan keluarga. Kami namakan Noto Family Community. Itu setiap hari Kamis dan sampai detik ini kami bersuka cita, saudara. Karena apa, saudara? Dari kisah yang saya alami, ya, saya akhirnya berani mengkoordinir mereka semua. Yuk datang ke setiap hari Kamis jam 7.30. Kita sama-sama beribadah. Ya, saudara, saya melihat bagaimana sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya mau dengar-dengaran sama Tuhan, mau sabar tunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya lihat bagaimana jalan-jalan terbuka, saudara. Ya, Tuhan kasih pekerjaan yang baru. Ya, Tuhan sembuhkan penyakit saya, saudara. Lalu saya punya keluarga yang semakin bertumbuh akan Tuhan. Keluarga-keluarga bertumbuh dalam Tuhan. Bahkan anak-anak muda, ya, yang masih muda-muda, saya ajarin mereka, ayo kamu belajar melayani. Mulai pimpin pujian, pimpin penyembahan. Sekarang di rumah-rumah mulai menyanyi, mulai menyembah, saudara. Saya melihat bagaimana ini tuntunan Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kita. Kuncinya cuma satu, saudara. Wait upon God for His timing. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Bersabar sebentar lagi. Ya, saudara. Ya ini. Karena apa, saudara? Ya ini. Janjinya. Tuhan, yaitu orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya melihat bahwa ya, the first quarter itu, saya melihat bagaimana yaitu saya dapatkan kekuatan baru untuk bisa memasuki proses-proses yang ke depan ini. Saya percaya, saudara, ini belum selesai. Saya percaya masih banyak proses kehidupan yang akan kita hadapi. Tapi satu hal, saudara, ada 2 prinsip yang sebetulnya yang saya pegang, mungkin saya bisa bagikan juga. Yang pertama, obey the Lord. Yang kedua, wait upon God for His timing. Saudara, saya percaya biarkanlah firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap saudara, menguatkan kehidupan saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pakai ucap syukur Tuhan buat firman-Mu, Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara, tapi kami percaya Engkau terus berbicara buat setiap
keluarga-keluarga, setiap orang tua, setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya di tengah ketidakpastian, di tengah pergumulan, di tengah tekanan, kami mau terus wait upon God for your time Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus berkati setiap umat-umat Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang butuh pertolongan Tuhan kasih pertolongan jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan ajaib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami napas hidup. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami kasih setia-Mu Tuhan. Segala yang baik yang datang dari sorga-Mu Tuhan Engkau telah berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan meninggikan nama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami naikkan pujian, kami kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau ada hal-hal yang jahat yang kami lakukan di hadapan Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan ada pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada dupa yang harum yang kami naikkan Tuhan kepada Engkau, yang membuat-Mu bersuka cita Tuhan. Oleh karena Engkau menemukan orang-orang-Mu Tuhan, menyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menuntun kami. Pengurapan yang baru ada bagi setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani kami Tuhan, diurapi dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Tuhan ada kebangunan rohani Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Bapak kami juga mau datang kepada Engkau Tuhan, membawa gembala kami Tuhan Pak Roditus Mangunsaputro, dan juga ibu gembala kami dan seluruh anak mereka dan cucu mereka Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, dan kami yakin Tuhan mereka aman bersama dengan Engkau. Roh-Mu dan kuasa-Mu, perbuatan ajaib-Mu, perbuatan besar yang datang dari sorga memenuhi hidup mereka Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Lawatan Allah Tuhan, tingkap pelangi sorga Tuhan, hikmat kebijakan daripada Tuhan ada bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kepekaan yang ilahi yang melebihi daripada hari-hari kemarin yang Engkau telah pernah berikan, Engkau akan berikan pada hari-hari ini Tuhan. Sehingga ada roh yang terus Tuhan bersekutu dengan Engkau, sehingga mendengarkan suara-Mu, dan terus Tuhan dia tahu apa yang harus dilakukannya bagi umat-Mu yang Kau telah percayakan hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, hidup mereka ada dalam penyertaan-Mu, hidup mereka Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Tidak ada satu rencana yang jahat, tidak ada satu rencana yang tidak baik yang Kau rancangkan kepadanya Tuhan. Itu sebabnya di setiap pergumulan mereka, di setiap doa-doa mereka Tuhan, kami tahu ada bersama-sama dengan Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat penggembalaan mereka ke depan. Kami tahu Allah lah akan meneruskan penggembalaan mereka. Allah lah yang membuka cara dan jalan bagi hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya jika Tuhan yang sudah membukanya, tidak ada satu orang pun yang akan menutupnya. Sebab itu Tuhan, berkat ajaib-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, menaungi penggembalaannya Pak Gembala kami Tuhan, Pak Roditus Tuhan. Dan kami percayakan segala apapun yang sedang dirindukan, sedang apapun yang sedang didoakan, kami tahu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Roditus dan juga ibu dan juga Tuhan seluruh anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Engkau lah gunung batu mereka, kota benteng mereka Tuhan. Engkau pengharapan mereka Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Dan Engkau akan terus membukakan cara-cara yang ajaib. Hal-hal yang baru yang belum pernah mereka lihat. Hal-hal yang baru yang belum pernah mereka terima Tuhan. Dan pada tahun ini Tuhan, di musim pandemi ini Tuhan, tetap Engkau Tuhan yang Raja Maha Besar. Engkau tidak terganggu dengan apapun. Engkau akan tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi penggembalaan Bapak Gembala kami Pak Roditus Mangunsaputro. Tuhan, kami menyerahkan tubuh roh jiwa mereka Tuhan. Berkekuatan yang baru Tuhan yang datang dari sorga turun bagi mereka. Penyertaan yang sungguh-sungguh yang datang dari sorga turun bagi mereka Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup mereka dan pengembalaan mereka ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang mengambil alih semuanya, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala ke sidang kami Tuhan,
Pak Niko Noto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Dan juga Tuhan karyawan kami Pak James Selo Pranoto dan wakilnya. Kami persembahkan mereka dan hidup mereka, pelayanan mereka ke depan. Dan kami percaya Tuhan kami tetap berjalan di depan mereka. Ia akan menuntun mereka. Dan Engkau Tuhan menjadi pahlawan perang bagi mereka. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka dan juga seluruh jemaat yang Kau percayakan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat. Betapa Tuhan itu ajaib. Dalam setiap penggembalaan hamba-hamba-Mu yang Kau telah percayakan Tuhan. Engkau akan membukakan cara-cara yang baru. Engkau akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dan sempurna penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup hamba-hamba-Mu Tuhan dan keluarga dan juga jemaat-jemaat yang Kau telah percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau akan tetap menuntun mereka di hari-hari depan dengan cara-Mu, dengan kasih-Mu, dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang makmur. Dan kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini Tuhan tidak akan menghalangi Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Bangsa kami akan tetap menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Engkau. Engkau telah memberikan tanah-tanah yang gembur. Engkau telah memberikan Tuhan berkat-berkat ajaib bagi bangsa dan negara kami. Dan Engkau akan terus Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan. Sebab itu Tuhan kami serahkan Tuhan kepemimpinan bangsa kami Jokowi dan Ma'ruf kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Bagaimana Engkau telah menuntun mereka Tuhan untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Sebab itu tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kebijaksanaan-Mu kepada mereka. Dan Engkau menuntun Tuhan para menteri Tuhan. Semua Tuhan jajaran-jajaran yang mendukung pemerintahan. Engkau memberikan unity Tuhan. Sehingga Tuhan dengan bergandengan tangan Tuhan, dengan hati yang sepakat dapat membangun bangsa ini Tuhan. Sehingga menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan perekonomian kami juga Tuhan akan terus maju, akan terus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pandemi Tuhan yang sampai pada hari ini masih ada, kami percaya kemurahan Tuhan yang akan menolong, kebaikan Tuhan yang akan menolong bangsa kami. Sehingga Tuhan setiap orang-orang yang terkena COVID disembuhkan oleh Engkau. Bahkan yang sehat sehari-hari ini Tuhan, diberikan hati yang bijaksana, diberikan hati yang sungguh-sungguh mau didisiplin Tuhan. Sehingga tidak ada lagi pertambahan jumlah yang terkena pandemi COVID Tuhan. Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi bangsa kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, salam dari Tuhan turun bagi bangsa kami Tuhan. Setiap pulau-pulau Tuhan, setiap suku-suku yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, mengalami kasih yang baru daripada Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menaungi bangsa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi kota kami, kota Jakarta. Tuhan, kami menyerahkan kota kami kepada Engkau. Biar Tuhan terus menuntun Pak Gubernur kami untuk memiliki hati yang bijaksana Tuhan, untuk memimpin kota kami. Dan kota kami menjadi kota yang jauh lebih indah lagi, jauh lebih baik lagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kota kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Roh-Mu terus menuntun setiap kami, berpengurapan yang baru lebih lagi Tuhan. Dan seluruh umat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan hari ini kepada Engkau. Sehingga ada pengucapan syukur yang datang dari hati yang paling dalam Tuhan. Dan berkata, Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami memuji kebesaran-Mu. Dan kami mau terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita mau serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita seluruhnya ada di dalam rencana Tuhan. Mari kita buka hati, kita sembah Tuhan.
Sungguh semua karena anugerah-Mu kalau kami boleh ada ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh Engkau izinkan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya firman-Mu itu adalah pengharapan kami, kekuatan kami. Firman-Mu adalah penuntun kehidupan kami, agar kiranya kami terus dibenarkan dari hari ke hari. Pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Antonius Widakdo, biar kiranya Engkau terus urapi akan hamba-Mu ini. Ada hikmat daripada Tuhan, terus Engkau penuhkan di dalam kehidupannya, sehingga ketika hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu, banyak jiwa boleh diberkati dan dikuatkan. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, sertai akan keluarganya, istri bersama-sama dengan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna pada saat mereka melakukan pekerjaan. Tuhan berkati, dan sukacita damai sejahtera Tuhan terus Engkau limpahkan kepada hamba-Mu. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Dan kami percaya pada saat mereka kekurangan, Tuhan berkati. Pada saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih, bahkan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Mereka akan memberi dengan sukacita dan kerelaan. Maka kami percaya Tuhan, Kau akan membukakan segala tingkap-tingkap langit, dan Kau memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dijadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu saat pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Biar kiranya Engkau membukakan hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Limpahkan. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Terus jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dalam Yesusku sempurna karya-Mu.
sampaikanmu kabarkan, Injilmu serukan, namamu Yesuslah, Tuhanku, penebusku. Aku kan mintamu jadikan saksimu, Allah kerajaanmu, kebenaranmu. Kabarkan, Injilmu serukan, namamu Yesuslah, Tuhanku,